Selamat datang di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Perkenalkan, saya Della Vita Nasution. Saya akan mengampu mata kuliah ini pada tahun 2020-2021 bersama dengan Bapak Aleamsbara. Materi pekan pertama telah disampaikan oleh Bapak Aleamsbara. Sekarang kita masuk ke materi pekan kedua. Video ini adalah materi pekan kedua bagian pertama dari 5 video yang ada. Sekarang kita masuk ke matriks. Sebelumnya perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel titik didih air, titik beku air, serta titik absolut dalam satuan Fahrenheit, Celsius, dan Kelvin. Informasi dalam tabel ini dapat kita simpan ke dalam matriks sebagai berikut, dengan menandai bahwa titik didih air, data titik didih air itu adalah data-data pada kolom pertama, data-data dari titik beku air itu adalah data pada kolom kedua, selanjutnya data titik absolut itu adalah data pada kolom ketiga. Kemudian yang bersatuan Fahrenheit itu adalah data-data pada baris pertama, yang bersatuan Celsius adalah data pada baris kedua, lalu yang bersatuan Kelvin adalah data pada baris ketiga. Jadi, informasi yang diberikan oleh tabel secara singkat itu bisa kita simpan ke dalam matriks. Penyebutan ukuran matriks dimulai dengan menyebutkan banyaknya baris, kemudian banyaknya kolom. Jadi untuk matriks ini ukurannya adalah 3x2. Selanjutnya ukuran matriks ini adalah 2x3. Lalu matriks berikutnya berukuran 3x1. Matriks berikutnya berukuran 1x1. Nah, secara umum bentuk matriks adalah seperti ini. Jadi kita menotasikan matriks dengan huruf kapital, kemudian koefisien-koefisien matriks, ini kita sebut koefisien-koefisien matriks atau entry-entry matriks, kita notasikan dengan huruf-huruf kecil yang bersesuaian dengan notasi matriks. Jadi kalau notasi matriksnya menggunakan huruf A kapital, maka entry-entry matriksnya menggunakan huruf A kecil. Nah, cara lain menotasikan matriks itu dengan menuliskan perwakilan dari koefisien matriksnya, seperti ini. Setiap koefisien matriks mempunyai alamat. Misalkan -1 yang ini -1 terletak pada baris pertama, kolom pertama. Jadi alamat dari -1 itu adalah baris pertama, kolom pertama. Jadi artinya A11 sama dengan -1. Jadi kalau ditanyakan A12 sama dengan 2, A31 sama dengan -7. Nah, cara lain menuliskan koefisien matriks itu adalah dengan membuat notasi matriks, dalam hal ini huruf A kapital di dalam kurung, kemudian diberi indeks alamat koefisien matriks yang ingin kita tuliskan. Jadi A besar 22, ini artinya sama dengan A kecil 22. Jadi sama dengan 10. Contoh yang lain, misalkan vektor baris seperti ini juga matriks. Nah, karena vektor barisnya hanya ada 1, maka koefisien matriksnya, indeks dari koefisien matriks itu cukup 1 saja. Jadi ada A1, kita tidak menuliskan A11, tetapi A1 saja. Kita tidak menuliskan A12, tapi cukup A2 saja, serta A3. Jadi kita tidak menuliskan A13.
Jadi dalam hal ini, kalau ditanyakan A3-nya berapa? A3-nya sama dengan 0. Contoh berikutnya, vektor kolom, yang juga merupakan matriks. Nah, karena vektor kolom atau matriks yang berukuran 4 kali 1 ini hanya terdiri atas satu kolom, maka indeksnya itu hanya satu saja. Seperti halnya yang nomor 2. Dalam hal ini, kalau ditanyakan berapa B2, B2 sama dengan 6. Selanjutnya, hal-hal apa yang dapat kita lakukan pada matriks? Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki ukuran yang sama. Kemudian, cara menjumlahkan atau mengurangkannya adalah menjumlahkan atau mengurangkan koefisien-koefisien yang memiliki alamat yang sama. Seperti ini, 0 dan 5 memiliki alamat yang sama, yaitu baris pertama dan kolom pertama. Maka 0 dan 5 kita tambahkan. Selanjutnya 2 dengan 12 ditambahkan jadi 14 dan seterusnya. Yang kedua, perkalian matriks dengan skalar. Mengalikan skalar dengan matriks sama dengan mengalikan semua koefisien matriks dengan skalar tersebut. Jadi di sini kita dapat minus 6 karena 3 dikali min 2, 9 karena 3 dikali 3, dan seterusnya. Yang ketiga adalah perkalian matriks. Dua matriks dapat kita kalikan jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Sebagai contoh, di sini kita bisa mengalikan matriks berukuran 3 kali 3 dengan matriks berukuran 3 kali 1. Karena banyaknya kolom pada matriks pertama ada 3 sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua yang ada 3. Jadi cara mengalikannya adalah mengalihkan setiap dot product ini ya, dot product nanti akan diperkenalkan kembali di bab berikutnya. Jadi mendot produkkan setiap baris pada matriks pertama dengan setiap kolom pada matriks kedua. Jadi min 1 ini kan terletak pada baris pertama. Itu didapat dari hasil dot product dari baris pertama matriks pertama dengan kolom pertama matriks yang kedua. Jadi min 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 5 kali min 1 sama dengan min 1. Dan seterusnya ya, min 8 itu didapat dari 2 kali 2 tambah min 4 kali 3 tambah 0 kali min 1. Nah, khususnya untuk matriks dikalikan dengan vektor kolom seperti ini, hasil kalinya itu sama dengan kombinasi linear dari kolom-kolom matriks pertama. Jadi ini akan sama dengan 2 kali kolom pertama ditambah 3 kali kolom kedua ditambah min 1 kali kolom ketiga. Nah, contoh lain adalah ini. Misalkan kita ingin mencari koefisien hasil kali matriks yang koefisien dari hasil kali matriks yang terletak pada baris pertama kolom kedua. Jadi kalau begitu kita melakukan dot product antara baris pertama dengan kolom kedua, didapat 2. Jadi 2 ini yang posisinya adalah baris pertama kolom kedua, itu didapatkan dari mengalihkan baris pertama pada matriks pertama dengan kolom kedua pada matriks yang kedua. Selanjutnya kita lihat transpose dan trace. Transpose dari matriks A atau nantinya kita simbolkan dengan A port seperti ini, diperoleh dengan menukar baris dengan kolom. Jadi baris ke-1 dijadikan kolom ke-1, baris kedua dijadikan kolom kedua, dan seterusnya. Contohnya misalkan A-nya adalah matriks ini, maka A transpose adalah di sini kita lihat baris pertama adalah min 1, 2, maka min 1, 2 menjadi kolom pertama. 12, 10 yang tadinya baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya. Atau secara umum, kalau kita punya matriks B-nya seperti ini, maka B transpose-nya adalah yang ini. Selanjutnya adalah trace dari matriks. Trace dari suatu matriks,
kita bisa menghitung trace suatu matriks kalau matriksnya adalah matriks persegi. Jadi misalkan A berukuran n kali n, maka trace A itu adalah jumlah dari koefisien-koefisien di diagonal utama dari A. Ya, diagonal utama itu berarti yang dari ujung kiri atas sampai dengan ujung kiri bawah, ujung kanan bawah, maaf. Jadi kalau kita menarik garis dari ujung kiri atas matriks ke ujung kanan bawah, maka koefisien-koefisien yang dilewati itu adalah koefisien-koefisien diagonal matriks. Contohnya misalkan kalau A-nya adalah yang ini, maka trace dari A adalah 1 tambah 5 tambah 9 yang sama dengan 15. Oke, sekian dulu segmen 1 untuk kuliah pekan kedua. Di sini kita banyak kenal dengan istilah-istilah dahulu. Kita lanjutkan nanti di segmen kedua.